Baik pendengar dan pemirsa RRI.net di mana berada, saat ini kami berada di salah satu potensi wisata kuliner yang juga merupakan pengelola Tafis di Kabupaten Agam. Seperti apa liputannya? Mari kita ikuti. Di kaki Gunung Marapi yang hijau, aroma masakan kampung berpadu dengan lantunan ayat suci di Kampung Baru Jorong Batu, Balantai, Kecamatan Ampeangke, Canduang, Kabupaten Agam. Berdiri sebuah tempat makan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menopang masa depan puluhan santri. Namanya Mako Garden and Eatery, berada di naungan rumah Tafis Nurul Quran. Sejak Januari 2026, tempat ini beroperasi sebagai unit usaha sosial dengan konsep yang sederhana, yakni setiap piring yang terjual menjadi dana untuk pembiayaan tahfiz, gaji guru, dan operasional pendidikan Al-Quran. Ide pendirian kuliner ini lahir dari kebutuhan rumah tahfiz yang terus berkembang, namun memiliki keterbatasan dana. Pimpinan sekaligus owner Ustazah Rini Yusnita menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian Mako Garden and Eatery agar rumah tahfiz dapat lebih mandiri dalam menopang keberlangsungan pendidikan santri. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat membuat fasilitas perlahan terbangun, karyawan pun direkrut, dan menu khas kampung mulai disiapkan. Kini, sebanyak 18 orang bekerja di tempat itu, dan sebagian besar merupakan janda serta anak-anak yang putus sekolah, diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Menu andalan yang menjadi daya tarik utama adalah nasi bajamba, hidangan khas Minangkabau yang disajikan dalam jumlah banyak dan disantap bersama. Aslian rasa kampung menjadi alasan banyak pengunjung kembali ke sini. Pengalaman makan di Mako Garden and Eatery tidak hanya soal hidangan. Para tamu dapat bersantai di gazebo kayu yang menghadap kebun bunga yang tertata asri dengan latar siluet Gunung Singgalang dan Marapi, menambah suasana menjadi syahdu. Beberapa sudut taman juga disiapkan sebagai spot foto. Alhamdulillah sudah membantu. Dan kemudian karyawan kita di sini, Pak, ya, terdiri dari pada janda-janda, gitu kan. Kita ngambil memang karyawan kita di sini memang orang yang kita utamakan, orang yang memang butuh gitu kan. Nah, itu karyawan kita. Kemudian anak yang putus sekolah. Kemudian untuk kuliner tahfiz ini, hasil dari kuliner tahfiz ini itu bukan untuk untuk pribadi gitu, Pak. Di hasil kuliner tahfiz ini itu kita bagi, Pak. Ada untuk pembiayaan tahfiz, rumah tahfiz pengaji guru, kemudian untuk karyawan, kemudian kita punya panti juga gitu kan. Nah, di situ tuh ada juga untuk biaya panti gitu. Keunikan lain terletak pada aturan berpakaian dan suasana yang dihadirkan. Pengunjung diwajibkan berbusana muslim. Sementara alunan murotal dan musik religi diputar pelan selama jam makan untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Kunjungan paling ramai terjadi pada malam minggu dan akhir pekan. Meskipun hari biasa pun tempat ini tetap dikunjungi. Mako Garden and Eatery bukan sekedar tempat makan. Di balik setiap pesanan nasi bajamba, terdapat biaya pendidikan santri yang terbayarkan, gaji guru yang tertutupi, dan penghidupan bagi keluarga yang membutuhkan. Kombinasi masakan kampung, pemandangan dua gunung, dan suasana islami membuat tempat ini cepat dikenal masyarakat. Mako Garden and Eatery menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi umat dapat dibangun dari hal yang sederhana, yaitu makan, berbagi, dan mendidik. Bagi pengunjung yang mencari ketenangan sekaligus ingin berkontribusi, Mako Garden and Eatery menawarkan lebih dari sekedar kuliner. Tempat ini menyajikan rasa yang sampai ke hati. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net di mana berada, demikian laporan kami dari Kabupaten Agam.